Baik, terima kasih kepada Saudari Sarmila yang telah menjelaskan pengertian kurikulum. Selanjutnya yaitu pengertian kurikulum inti. Nah, menurut Caswell, setiap dikutip dalam nasional, kurikulum inti adalah a continuous, careful planned series of experiences which are based on significant personal and social problems and which influence learning of common concern to all youth. Dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri kurikulum adalah: yang pertama, kurikulum inti merupakan rangkaian pengalaman yang saling berkaitan. Lalu yang kedua, direncanakan secara terus-menerus sebelum dan selama dijalankan. Yang ketiga, berdasarkan pada masalah-masalah yang dihadapi. Yang keempat, berdasarkan pribadi dan sosial. Nah, yang kelima, diperuntukkan bagi semua siswa karenanya, termasuk pendidikan umum. Jadi, kurikulum inti bisa disebut juga sebagai kurikulum nasional, karena kurikulum inti disusun dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu menciptakan para lulusan menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Itu menurut UU SPN nomor 2 tahun 89 pasal 4, yang tentunya selalu memperhatikan pada kebutuhan siswa dan kesesuaian dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan jenjang pendidikan yang tertentu yang ditempuh. Komponen-komponen sebagai dasar dalam penyusunan kurikulum inti terdiri dari tujuan, isi, metode, teknik penyampaian dalam proses belajar mengajar, dan evaluasi program. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Silvi Nur Latifah, dan di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari penjelasan yang teman-teman saya telah bahas. Dan di sini saya kebagian menjelaskan tentang asas-asas dan juga landasan dalam penyusunan kurikulum inti. Yang pertama yaitu mengenai asas-asas penyusunan kurikulum inti. Ada 4 asas dalam penyusunan kurikulum inti, yaitu yang pertama asas filosofis, yang kedua asas psikologi, lalu yang ketiga asas sosiologi, dan yang terakhir adalah asas organisatoris. Yang pertama yaitu asas filosofis. Di dalam penyusunan kurikulum inti ini terdapat asas filosofis, dikarenakan dalam tujuan pendidikannya itu sendiri terdapat unsur filosofis, yakni dengan mendidik anak untuk menjadi manusia yang baik di dalam masyarakat. Lalu yang kedua asas psikologi, di mana dalam asas psikologi ini terdapat 2, yaitu psikologi belajar dan juga psikologi anak. Yang pertama, psikologi belajar, yang berarti bahwa dalam asas psikologi belajar ini, setiap anak memiliki tugas untuk menguasai materi pembelajaran dan berbagai macam keterampilan. Lalu yang kedua yaitu asas psikologi anak. Dalam hal ini berarti bahwa memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan bakatnya. Dan yang ketiga yaitu asas sosiologi. Dalam penyusunan kurikulum inti ini terdapat asas sosiologi, yang berarti bahwa menjalankan tugas sebagai anak dengan menerima jasa dari masyarakat dan ia memberikan baktinya kepada masyarakat pula. Lalu yang terakhir adalah asas organisatoris, di mana dalam penyusunan kurikulum inti ini menentukan bentuk penyajian bahan pelajaran dengan tidak mengadakan batas-batas di antara berbagai mata pelajaran. Lalu selanjutnya mengenai landasan dalam pelaksanaan kurikulum inti. Dalam pelaksanaan kurikulum terdapat banyak faktor yang harus dipertimbangkan untuk mencapai tujuan dari kurikulum tersebut. Adapun di dalam penyusunan kurikulum mempunyai landasan yang terdiri dari 3, yaitu landasan ideal, landasan hukum, dan juga landasan teori. Yang pertama yaitu landasan ideal, yang pertama yaitu
UUD 1945, lalu Pancasila, dan TAP MPR tentang GBHN dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan tujuan pendidikan nasional. Lalu yang kedua yaitu landasan hukum. Dalam hal ini berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, lalu Keputusan Mendikbud Nomor 060-UU-1993 tentang kurikulum sebagaimana tercantum dalam landasan program pengembangan kurikulum. Lalu yang terakhir adalah landasan teori yang berupa buku landasan program dan pengembangan kurikulum yang memuat tentang pedoman dalam pengembangan kurikulum. Dan buku pelaksanaan kurikulum itu sendiri terdiri atas pedoman kegiatan belajar mengajar untuk setiap mata pelajaran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai PAI sebagai kurikulum inti. Sebelumnya, teman-teman saya telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan kurikulum dan juga kurikulum inti. Di sini saya akan sedikit mengulas pengertian dari kurikulum inti. Jadi, kurikulum inti ini membahas tentang isi pembelajaran atau rencana pembelajaran, ruang lingkup, metode, dan juga teknik yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Kemudian, poin inti dari PAI sebagai kurikulum inti adalah yang pertama untuk menjaga akidah peserta didik, kemudian menjaga nilai-nilai ajaran agama yang terkandung dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Kemudian yang ketiga adalah menonjolkan iman, ilmu, dan juga amal dalam kehidupan keseharian. Kemudian membentuk kesolehan individu dan juga kesolehan sosial. Yang kelima, sebagai landasan moral dalam pengembangan iptek ataupun di luar iptek gitu. Jadi sebagai landasan dalam segala aspek PAI itu. Kemudian yang keenam, entitas-entitas yang bersifat rasional dan suprarasional. Yang ketujuh, menggali dan mengambil ibrah dari pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kita ketahui bahwa sejarah perkembangan Islam atau sejarah kebudayaan Islam ini banyak dan juga dipelajari oleh peserta didik yang berfungsi untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik agar mereka mengambil atau menjadikan contoh gitu kejadian-kejadian sebelumnya gitu dari sejarah kebudayaan Islam. Kemudian yang terakhir adalah menanamkan sikap terbuka dan toleran. Kita ketahui bahwa di Indonesia khususnya terdapat perbedaan pendapat yang sangat dominan, maka diperlukan sikap terbuka dan juga sikap terbuka dan juga sikap toleran gitu untuk menerima perbedaan pendapat yang ada di lingkungan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.